Kita belum tahu siapa istri pertama itu karena saya dinikahkan suami saya mengakunya bujang. Kan saya udah jelaskan umur saya waktu itu masih kecil banget, jadi saya tidak paham tentang kepolisian itu tidak mengerti. Ya negara, saya nikah negara. Berarti tercatat ya? Tercatat. Kak Febi, halo. Ini nih, Devino, sebentar, jangan didorong. Nah, Kak Febi aku yang tadi DM. Saya mundur dikit dong. Makasih ya. Iya. Udah yuk. Oke. Oke, KPP hari ini datang ke tahan dulu. Tahan. Oh ya, aku kaget. Bentar dulu teman-teman. Oh, Ya, aman. Nah, sini aja mungkin. mobil. Udah ya. Sono ya bang. Sini. Sana. Ya, geser. Ya. Dulu copot. Kembali ke sana. Udah. Munduran dong kameramen, kasih jarak. Udah belum? Ayo, apaan tuh patah? Ayo, kamera Roh, yuk. Ya Kak Febri, hari ini memenuhi undangan Mabes seperti apa? Aku mau menyatakan kalau aku adalah istri sahnya AKBP Aris Rusdianto. Suaranya kencengan. Pemeriksaan atau seperti apa hari ini? Ini pemeriksaan atau klarifikasi? Mau melapor. Ya hari ini sebenarnya kan kita hari ini tepat tanggal 10 November 2022 kita ada berita panggilan di Polda Sumatera Selatan atas laporan dari Aris Rusdianto. Tapi kami memilih untuk datang ke Mabes Polri untuk mengadukan ke Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit untuk memberikan surat perlindungan hukum kepada beliau. Seperti itu. Bantahan dari Taman Sari seperti apa? Mungkin saya bisa tambahkan ya. Kita belum tahu siapa istri pertama itu karena saya dinikahkan suami saya mengakunya bujang. Terdaftar sebagai ibu bayangkari nggak Kak Febri? Kan saya udah jelaskan umur saya waktu itu masih kecil banget, jadi saya tidak paham tentang kepolisian itu tidak mengerti. Tapi saya dinikahkan secara sah, agama saya ngikutin itu aja. Agama dan negara? Ya negara, saya nikah negara. Berarti tercatat ya? Tercatat. Tapi bantahan dari KUA Taman Sari gimana nih? Tidak adanya perbedaan. Oke ya. Yang kita harus pahami dulu kan apa sih syarat-syarat nikah begitu kan? Jadi biar jelas pers kita hari ini juga kita akan hadirkan bukti juga ya. Kan kalau misalnya kita masuk kepada rukun nikah kan itu harus ada mempelai. Nah, kita harus buktikan mempelainya siapa yang menikah kan begitu. Jadi di sini pada saat pernikahan itu inilah mempelai. Mempelainya ini ya. Oke. Ya. Inilah mempelainya. Ya. Oke. Inilah kedua mempelainya. Terus apalagi rukun nikahnya kan begitu. Rukun nikahnya adalah harus ada walinya. Walinya siapa? Inilah walinya. Ini walinya ya. Mungkin Kak Febri bisa jelasin itu walinya siapa? Itu dari keluarga aku. Yang ini dari keluarga aku, yang lainnya dari keluarga Aris ya. Ini pada saat penandatanganan buku nikah. Tahun berapa tuh bang? 2008. Tanggal? 25 Januari 2008. Di KUA Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, ini ada juga bukti kami bawa di sini pada saat saudara A. Rusdianto, karena pada saat pers sebelumnya surat kuasa hukum dari Aris Rusdianto mengatakan dia membenarkan adanya pernikahan antara A. Rusdianto dengan Febi Sharon. Kami punya KTP-nya. KTP-nya adalah A. Rusdianto, lahir di Cilacap, tanggal kelahiran 28 April 1977. Dan kami juga punya bukti nih. Inilah kartu anggota Polri-nya. Di sini disebutkan ya. Oke, tahan. Kiri bang. Ya. Iya, nanti bisa diambil. Ya. Dan saya Di sini juga sudah disebutkan melaporkan. Aris Rusdianto ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya secara hukumnya kita sudah lengkap. Secara hukum Islamnya lengkap, secara kenegaranya sudah lengkap juga. Di sini Terkait bantahan dari KUA Taman Sari gimana respon dari Pak? ya kalau masalah bantahan kan seperti ini. Apakah Aris Rusdianto itu sama dengan Rusdianto? A. Rusdianto? Kan seperti itu. Kalau kita melihat dari foto-fotonya waktu foto pernikahan, bahkan pada saat yang saat ini nih, Ini keluarga Aris. Ceritanya ini keluarga saya. inilah yang A. Rusdianto yang dimaksud dalam buku ini. Ini kan tergantung masyarakat bagaimana menilai apakah A. Rusdianto itu sama dengan Aris Rusdianto. Kan seperti itu. Meskipun di sana pengakuannya tidak mengakui, tapi kita punya bukti-bukti yang lengkap di sini nih.
Tapi terkait yang dari istri pertama kan kalau yang di sana soal ibu-ibu Bayangkari itu pendaftaran itu gimana itu? Ibu Bayangkari harus terdaftar. Iya. Tanggapannya gimana? Karena kan waktu itu aku masih kurang paham umurku. Aku dari kecil ketemu Aris, bener-bener aku dari masih kecil. Umur berapa kak? Sekitar 17 tahun. Jadi aku anak yatim piatu. Aku hidup dari kecil, aku dibimbing sama Aris sampai aku menikah dan sampai aku mempunyai anak. Itu menikah mempunyai anak dan aku hanya menurut dengar apa kata Aris. Nah setelah dewasa nggak diurus Waktu 2009 saya melapor. Jadi waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang, saya baru tahu di situ ada Bayangkari. Di situ ada Bayangkari, saya melapor ke Propam di tahun 2009. Tapi tidak ada 1 tahun tanggapan dari Propam, laporan saya di Propam itu tidak ada tanggapan. Dan 1 tahun Aris tidak pulang, Aris kembali ke saya untuk rujuk lah gitu. Dan untuk rujuk dan Aris dan Melan itu datang ke saya meyakinkan sama saya kalau mereka itu sudah bercerai. Gitu. Mereka sudah bercerai. Akhirnya si saudara Melan ini meyakinkan saya kalau Melan ini hanya mendampingi sebagai kedinasan. Karena saya waktu itu juga masih umur 20-an ya gitu. Saya cukup 21, dia sekitar segitulah. Akhirnya saya cukup dengar penjelasan dari saudara Aris dan saudara Melani udah cukup. Berarti sebenarnya memang sudah mengenal Mbak Melani? Saya tidak mengenal. Saya tahu di 2009. Di 2009 waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang, kok suami saya nggak pulang-pulang. Suami saya bukan nggak pulang, kayak telepon susah, ini segala macem lah. Jadi saya pas saya datang ke Tanjung Pinang diam-diam, di situ saya baru mengetahui ada saudara Melani. Mbak sendiri nggak ngikut ikatan tugas apa gimana Mbak? Kan biasanya saya nggak ngerti. Seorang istri ngikut suami. Saya tidak mengerti tentang kepolisian apalagi saya masih anak-anak kan. Jadi saya hanya ngikutin, ya udah ada yang melamar saya, menikah sama saya, ya sudah ikutin proses itu sudah menikah gitu. Kalau tentang polisi saya sekolah saya juga nggak setinggi-tinggi ini, jadi saya kurang paham. Oke, bicara pernikahan, adakah nafkah yang diterima? Setelah pernikahan? Ya. Iya, tapi untuk saat ini dia sudah tidak menafkahi. Semenjak Saat ini apa Mbak? Sudah 1 tahun setengah lah, 1 tahun setengah. Bercerainya kapan? Saya belum bercerai, saya masih status saya adalah ini suami sah saya. Terakhir komunikasi kapan? Yang bulan 7 dia datang tuh kemarin tuh. Bulan 7 ya dia datang. Dia datang dalam rangka apa Mbak? Mungkin komunikasi. Suruh mencabut laporan saya yang di Polda. Laporan saya di Polda yang ini mana coba? Mana laporan? Ini ya aku. Apa tentang apa tuh? Ini dugaan tindak pidana menikah padahal diketahui ada larangan perkawinan secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHP dan atau 280 KUHP. Dengan kakak ipar Taki Malik sendiri bagaimana Pak? Kenapa? Dengan kakak ipar Taki Malik sendiri bagaimana? Dengan kakak ipar Taki Malik ya semuanya bisa. Kenapa saya jadi ribut-ribut itu karena yang Taki Malik ini gitu, karena dia karena si saudara itu yang sudah paham kan, saya juga pusing. Pokoknya itu perempuan itulah yang memasang foto-foto suami saya di media sosialnya, yang saya tanya kenapa tidak menikah malah marah-marahin saya, malah bilang ya saya bunting, kata kakaknya kakak iparnya Taki Malik itu, saya bunting sama Aris lah, masa sama bapak lo. Nah kayak gitu, jadi itu yang bikin saya jadi ngamuk juga. Komunikasinya kapan sama kakaknya Taki Malik? Kakak ipar? Waktu kalau yang ribut itu Desember ya. Desember. Januari. Desember Januari. Januari. Kalau dia hamil dari suaminya. Iya. Lihat kamera. KPP sudah ada komunikasi dengan Pak Aris perihal Tangan lu taruh di bahu gua coba. Iya, dia mengakui. Oh, udah mengakui. Tadinya kan nggak mau mengakui. Saya punya bukti-bukti semua kok. Dia mengakui. Gitu. Nanti menyambungi Mabes Polri perihalnya untuk apa Bang hari ini Bang? Ya hari ini kan kita terkait follow up ya atas laporan kami yang tadi itu.
Nomor polisinya Saya adalah juga bingung, saya LP dilaporkan kan. garing B garing 0075 garing Romawi 2 garing 2022 SPKT Bareskrim Polri, karena sampai saat ini sudah masuk 9 bulan. 9 bulan itu katanya terakhir beritanya adalah mau gelar perkara. Kami akan nanya kenapa belum sampai saat ini gelar perkara, dan sedangkan laporan di Polda Sumsel itu saat ini kita dipanggil ke sana. Jadi kita meminta perlindungan kepada Jenderal Polisi Listio Sigit sebenarnya untuk memberhentikan perkara ini, karena kan ini ranahnya keluarga. Sama seperti halnya kasus yang ada di Karawang waktu itu. Ada istri pukul suami, akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Kita minta seperti itu juga demi keadilan Feby Seren. Oke, Polda Sumsel itu sendiri AKB melaporkan atas Dugaan apa? Kalau dalam laporannya sih isinya dugaan ini ya, penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui elektronik, pasal 27 ayat 3. Karena kan Feby Seren menyatakan kalau dia adalah suami sahnya. Kan dia menolak. Makanya dari penolakan itulah dilaporlah Feby Seren. Seperti itu. Harinya kita hari ini mau ke sana, tapi kita kesini dulu kan, seperti itu. Mbak, tapi sebelumnya komunikasinya baik-baik aja apa gimana, Mbak? Aris kabur-kaburan. Jadi setiap saya ngomongin tentang anak apa segala macam, nafkah apa segala macam, dia lari. Pokoknya susah dihubungi lah gitu. Tapi dia tahu kalau dia punya anak dari Mbak. Ya kan saya menikah. Enggak, artinya kan tadi Mbak bilang kan dia ketika dimintain nafkah segala macam kabur-kaburan kan? Enggak, sudah 1,5 tahun sejak menikah dengan kakak ipar Taki Malik. Kondisi anak sekarang bagaimana, Mbak? Ya sebenarnya saya takut banget ngomongin anak karena anak saya udah mulai trauma ya, kayak malu dan nyampe sekarang minta homeschooling. Pendidikan mah ini makanya saya sangat melindungi anak saya sekali. Ya saya minta hak-hak anak saya sih. Cuman kalau saya pengen anak saya dilindungi aja sih di sini juga gitu. Ntar kita lapor ke KPAI ya. Usianya berapa, Mbak? Pokoknya aku nggak mau bahas tentang itu. Yang jelas saya di pernikahan ini saya mempunyai anak dengan suami saya. Usianya berapa? Ya remaja lah pokoknya gitu. Belasan tahun. Artinya Ya, Mbak sekarang belasan istri tahun. ke-1 ke istri kedua ya? Kita nggak tahu istri ke-1, istri kedua nanti kita buktikan di pengadilan karena saya menikah Aris itu bujang. Bujang ya. Bujang. Bukan mengaku, tapi dibuktikan dengan KTP Bujang. itulah. Saya nggak, kan saya tadi bilang saya tahu Melani itu di 2009. Setelah 1 tahun pernikahan ya? Ya, di 2009 itu baru saya tahu. Kenapa kemarin saya bilang karena Aris juga hidup bersama sama saya sebelum saya menikah, dia sudah tinggal di rumah saya. Makanya saya bilang saya 19 tahun masuk 18 masuk 19 tahun hidup bersama karena dia udah sama saya. Artinya Cuman kalau Aris di buku dengan pernikahannya Melani itu di tahun 2000 keluar bukunya di 2000 berapa tadi 2009. 2008. Sebenarnya kami hidup udah bersama. berarti membantah semua pernyataan dari pihak. Oh iya, karena ini jelas. Mbak Feby hampir 11 tahun menikah dengan Aris, soal bayangkan sendiri memang tidak ada arah ke sana seperti itu pendapat. Lihat kamera, Mbak. Kan Aris sudah menyampaikan di 2009 itu ya di 2009 Aris sudah menyampaikan, saya tahu tentang adanya Melani, saya melaporkan ke Propam dan 2010-nya mereka kembali. Dan saya udah cukup, Melani bilang hanya mendampingi seacara kedinasan, tidak lebih. Istrinya ya saya istrinya, gitu. Kalau masalah kedinasan, kalau misalnya karena saya tidak paham tentang hukum, ya saya percaya aja, ikut aja, gitu. Karena demi kebaikan, saya pikir, oh mungkin ini demi kata suami saya, ini demi kebaikan keluarga dan segala macam. Karena saya tidak paham tentang seperti itu, ya saya santai-santai aja. Memang pada saat itu nggak merasa dipermainkan? Kan saya nggak ngerti, Pak. Ini kan usia udah dewasa ya, 17, 18, 19 itu kan usia dewasa ya? Saya nggak ngerti. Oke, Mbak Melani, bisa lihat buku nikahnya dulu. Kanan dong. Kanan live nya Baby sini kita live pelan-pelan Kak. HP jangan maju-maju HP. Jika saat ini kematian Brigadir Joshua itu bisa terungkap karena masyarakat dari media sosial ya, jadi kami yakin atas pers hari ini kebenaran akan terungkap dan keadilan bisa didapatkan oleh Feby Seren. Filosof itu mau memperjuangkan soal statusnya Mbak Bil. Iya, karena saya istri saya. Saya bukan pelakor. Ya, Mbak, tapi kenapa nggak pernah ikut ke sana sih? Maksudnya ikut mendampingi suami aja gitu. Itu kan sudah ada
Oh, kesepakatan. ada kesepakatan. Apa kesepakatannya apa? Dari saudara Melani kan sudah mengatakan kalau dia di 2010 itu dia mengatakan saya sama Melani itu berkomunikasi loh. Oh, kesepakatannya sama Melani Mbak, bukan sama suami? Sama suami bertiga. Isi Kami kesepakatannya. selama ini juga saya sama dengan Melani berkomunikasi, dengan Aris berkomunikasi. Semua baik karena Melani mendampingi di acara-acara kedinasan. Tapi istrinya ya saya istri saya. Melani tahu saya. Gitu. Kalau Melani tidak mengenal saya dia mengaku dan Melani mengakui sama Aris kalau mereka sudah cerai. Ya. 2010. Bang, nanti ada rencana juga mau melaporkan seorang Melani? Sampai saat ini belum Belum ada kita. Kita masih fokus. Kalau saya istri saya dulu ya. Mbak, tadi soal Melani menikah dengan suaminya Mbak itu tahun 2010. Oh tidak, 2010 itu saya Melani itu baru kedatang ke saya karena 2009 saya melapor. 1 tahun Aris tidak ada kabar, saya nungguin dari Propam, laporan saya Propam di 2009 itu karena saya kaget kok saya menikah dengan suami saya tiba-tiba kenapa suami saya ada istri lagi gitu, ada istri lagi yang Bayangkari itu. Akhirnya 1 tahun kemudian Aris dan Melan kembali ke saya untuk rujuk. Aris datang untuk rujuk. Aris atau untuk rujuk? Oh, bukan bilang bahwa ini pasangan atau seperti apa gitu? Tidak, tapi Melani dan Aris bilang mereka sudah cerai, sudah pisah. Dan karena dalam kedinasan ya, itu sulit atau apa katanya Aris, saya kurang paham ya. Akhirnya saya nurut-nurut aja apa kata suami saya katanya. Dan Melan meyakinkan saya, kita udah pisah, udah kamu fokus aja urus anak. Fokus aja ini. Kalau masalah kedinasan biar Melani yang mendampingi, itu yang saya mengerti. Berarti ada status pernikahan antara Aris dengan Melani sendiri? Saya tidak tahu. Itu kan saya tahu laporan itu kan dari 2009. 2009 kan makanya saya melapor. Pas saya tahu dia ada Melani, saya langsung melapor ke Propam. Dan tindakannya sampai itu berlarut-larut sampai saat ini. Akhirnya saya melapor lagi ke Propam yang pas udah ada kejadian Taki Malik itu, kakak ipar Taki Malik. Baru saya melapor lagi di 2000 karena saya kaget, istri kok udah banyak banget suami saya. Istri sampai 4. Gitu saya jadi bingung kan, kok istri banyak banget, anak di mana-mana, saya juga bingung. Akhirnya karena yang keempat ini perang akhirnya ya saya laporkan. Gitu, dan Aris juga kayak nggak bertanggung. Sekarang aja dia tidak mengakui saya sebagai istrinya. Saya istrinya, ibunya anaknya. Saya mendampingi dia bertahun-tahun. Dari Aris naik motor gitu. Sekarang udah begini, saya dibilang bukan istrinya, ya sudah nggak apa-apa. Anak saya kan juga dengar kayak gini juga sedih ya, sedih banget gitu. Ya udah, kita buktikan nanti di pengadilan aja. Mbak, sorry Mbak. Mas, tujuan ke Baris ini apa agendanya? Ya ada 2 sih kan. Yang pertama adalah kita akan kirim surat apa yang perintah hukum kan. Yang kedua kita akan verifikasi ini lanjutan perkara ini. Klarifikasi soal? Verifikasi ini kan surat yang laporan kemarin. Ini laporan saya laporan dari 10 Februari. Ya. Ini akan di follow up lagi bagaimana Karena kelanjutannya. istri udah Laporan banyak. terkait apa nih? Pasal 279 dan 280 terkait ini pernikahan yang tidak sah itu. Ada pernikahan di balik pernikahan seperti itu. Berarti rencana sekarang mau ketemu kabar Resim atau siapa? Saat ini kita sudah agenda ke dalam. Jadi kita cuma nanti akan titipkan surat dan akan ini follow up ini. Oh, bukan membuat laporan tapi Bukan. ini. Saat ini belum ada. Hanya follow up ya? Ya. Ngaduan aja. Mbak, status suami masih aktif atau udah pensiun? Suami saya masih aktif. Masih berdinas, Mbak. masih berdinas. Sekarang menjadi Di apa namanya tugasnya? Di Mabes ini. di Mabes sekarang. Iya, kemarin hanya dicopot jabatan, tapi belum di kode etik. Jadi kode etiknya itu nanti dari setelah kasus ini baru diberikan kode etiknya. Oke. Jadi kita nunggu laporan ini di gelar perkara.